Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Rabu 18 November 2020. Satu hari lagi AKG akan dilaksanakan. Semoga soal-soal pilihan ini bisa membantu kita semua dalam belajar AKG. Simak video berikut. Soal pertama, jiwa manusia seperti tabula rasa, papan tulis yang putih bersih yang belum tertulisi, atau laksana bejana kosong yang masih harus diisi agar dapat berfungsi. Paham ini sejalan dengan teori behaviorisme, sosiokonstruktivisme, Gestalt, konstruktivisme, klasik metal development. Kalau ada kata-kata papan tulis kosong, kertas tulis kosong, kertas putih bersih, kemudian diisi, itu adalah teori behaviorisme. Berarti jawabannya adalah A, kayak lagunya Padi. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah belajar berikut. Langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning adalah, kata kuncinya adalah PBL, project based learning. Disuruh milih 1 sampai dengan 8 manakah yang termasuk langkah dari PBL. Kita lihat saja di sini. Langkah-langkah PBL, project based learning, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, penyusunan jadwal, berarti ini kata kunci ini di sini. Kemudian memonitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil belajar, yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Kita lihat saja di sini jelas. Jawabannya harus ada menyusun jadwal. Di antara yang ada 3-nya, antara A, C, dan D, yang benar adalah D, menguji hasil. Jadi project based learning ini salah satu kata kuncinya adalah memang ada proyek, jadwal, kemudian menguji proses dan hasil pembelajaran. Kalau inquiry, kata kuncinya ada pembuktian ini. Jadi kalau besok ada pertanyaan mengenai inquiry, pembuktian. Selanjutnya, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal disebut titik-titik. A. Strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran. Ini jawabannya adalah metode. Kita bahas. Di dalam pembelajaran dikenal ada model pembelajaran. Ini adalah grafiknya. Bagian yang paling luas adalah pendekatan. Kemudian di bawahnya lagi ada strategi pembelajaran, ada lagi metode pembelajaran. Jadi kalau strategi pembelajaran itu menunjuk pada sebuah perencanaan yang ingin dicapai, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakannya. Sedangkan teknik adalah langkah-langkahnya. Ini pakai teknik apa? Lebih khusus lagi. Berarti jawabannya adalah metode pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ini misalkan IPA sesuai silabus.
Bu Heni melakukan pembelajaran IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satu standar yang melibatkan pengukuran massa benda yang menggunakan Raja OHUS 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung, direct instruction, yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Berarti ini kata kunci, ini melatih langsung, berarti harus ada demonstrasi atau menunjukkan caranya. Pada tahap pertama, Bu Heni mengklarifikasi tujuan dan motivasi siswa untuk menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Heni juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap kedua yang seharusnya dilakukan Bu Heni adalah jawabannya adalah menjelaskan, sudah saya dijelaskan, mendemonstrasikan, ini yang B, berarti memberikan latihan soal, ini langkah selanjutnya, diskusi juga bisa selanjutnya, melakukan KPI pengukuran. Jadi sebelum anak-anak mencoba untuk menggunakan OHUS 310, anak-anak untuk bisa melihat Bu Heni mendemonstrasikan bagaimana tahap-tahap pengukuran. Jadi ini penjelasannya. Model pembelajaran langsung terdiri dari 5 tahap. Menyampaikan tujuan, tadi langkah pertama. Yang kedua adalah mendemokan, membimbing pelatihan, kemudian mengecek pemahaman, dan yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan tujuan. Ini pembelajaran ini termasuk salah satu yang efektif karena anak-anak langsung melihat bagaimana menggunakan alat, bagaimana melakukan eksperimen, dan seterusnya. Nomor selanjutnya, Jean Piaget adalah tokoh perkembangan kognitif anak. Beliau menemukan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap sebagai berikut. Ini pernah keluar juga, pernah dibahas dalam soal contoh dari pengawas madrasah Jateng. Jelas sensorik, sensiromotorik itu termasuk Piaget, proporsional, praoperasional itu juga, rasional konkret, formal, yang salah, yang tidak, ini adalah kecuali, berarti konvensional, moral, reasoning. Jadi ini teori diungkapkan oleh Laurent Kohlberg. Beliau tidak mengacu pada kognitif, tapi mengacu pada moral juga. Makanya teori ini disebut juga konvensional, moral, reasoning. Jadi ada 2 tokoh ini. Kalau yang Piaget menggunakan kognitif, kalau Laurent Kohlberg menggunakan, selain kognitif juga ada moral. Nah, supaya Bapak Ibu bisa gunakan, bisa di screenshot. Ini adalah tahap-tahap sensorik. Tahap sensiromotorik 0 sampai 2 tahun, serinya gerak refleks, bahasa awal. Kemudian tahap praoperasional 2 sampai 4. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikirannya mulai statis, belum dapat berpikir abstrak. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, masa performing operation, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, melipatkan, dan membagi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal, masa operational thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti bicara secara deduktif, induktif, menganalisis, dan seterusnya. Jadi yang tahap ini masih belum bisa berpikir abstrak. Kalau ini sudah bisa berpikir secara abstrak. Pertanyaan berikutnya, 3 tahap model pemrosesan informasi dalam memori manusia
Menurut teori pengelolaan informasi Atkinson dan Shevin adalah titik-titik. Ini jawabannya hampir mirip-mirip semuanya. Memori memang ini model pemrosesan. Baik, kita lihat. Nah, jawabannya adalah B. Sensory memory, term memory, dan long term memory. Sensory memory itu adalah setengah detik sama dengan 3 detik, sedangkan short term memory adalah memori jangka pendek. Ini bisa hilang 15-30 detik. Jika penyimpanan diulang bisa mencapai 20 menit. Jadi kalau sensori motori itu sifatnya penyimpanan sementara, mau disimpan atau tidak selama 3 detik, kalau sudah hilang gitu ya. Terus yang terakhir adalah long term memory, yaitu penyimpanan jangka panjang, bahkan bisa selamanya. Ini kalau kita ulang-ulang terus, misalkan nama orang tua, nama bapak ibu, dan seterusnya. Selanjutnya, pada RPP seorang guru terdapat langkah berikut. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang ditunjuk oleh guru dan meminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar foto yang diberikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Langkah bagi kegiatan tersebut merupakan deskripsi model PBL tahap. Sudah saya bahas. PBL adalah Project Based Learning. Jadi langkahnya apa? Kita lihat. Nah, ini langkah-langkah PBL, yaitu yang pertama adalah fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah, menjelaskan tujuan pembelajaran, motivasi anak. Fase kedua yaitu mengorganisasikan, untuk peserta didik mendefinisikan, membantu mengorganisasikan. Kemudian yang fase ketiga membimbing penyelidikan. Kemudian fase keempat mengembangkan penyajian hasil karya. Kemudian yang kelima menganalisis, mengevaluasi. Jadi jawabannya ini jelas. Ini ada kata-kata masalah, kemudian memotivasi. Dan jawabannya adalah B, orientasi pendidik pada masalah. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang dalam pembelajaran discovery learning adalah discovery learning. Ada langkah-langkahnya adalah pemberian rangsang, stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian. Ini ciri khas discovery learning sama inquiry. Ada pembuktian, kemudian menarik kesimpulan. Ini jelas jawabannya adalah pembuktian harus ada 5-nya ini. 5 dan 7 menarik kesimpulan. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita bahas soal berikutnya, agak panjang ini memang. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan pengertian dari pendekatan induktif? Jadi Bapak Ibu harus tahu pendekatan ada 2, untuk induktif sama deduktif. Kebalikannya induktif adalah deduktif. Kalau induktif itu pendekatan yang memberikan kesempatan didik untuk berpikir hal-hal khusus menuju ke umum. Nah, sedangkan yang deduktif itu dari umum menuju yang khusus. Ya, jadi induktif itu dari hal yang sederhana menjadi yang lebih luas gitu ya.
Jawabannya adalah C. Seorang guru IPA, ini ada pertanyaan induktif ini. Seorang guru IPA akan mengajarkan tentang alat bahasa, asam bahasa, pendekatan yang paling sesuai untuk topik tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA adalah induktif. Ini jelas ini menjelaskan hal-hal itu. Nanti tekniknya bisa eksperimen dan seterusnya. Selanjutnya, jika guru ingin mendapat gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakan suatu komponen yang membantu sesuatu, membandingkan suatu cara dengan yang lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran suatu mata metode yang harus digunakan adalah, jadi ini untuk menguji ini. Berarti jawabannya adalah apakah A, tanya jawab, diskusi, eksperimen, demonstrasi. Kata kuncinya adalah membandingkan, proses membantu, mengerjakan, menggunakan komponen yang membentuk. Jadi ini adalah eksperimen jawabannya. Kemudian jawaban soal berikutnya, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, evaluasi pelajaran IPA. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus pada rangkaian. Ini tujuan pembelajarannya kurang nih, dengan apa? Terus dengan baik. Misalkan dengan eksperimen dengan benar ya. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, motivasi, menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah, ini setelah mendemonstrasikan langkah-langkahnya apa, bertanya jawab, bisa jadi meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik, bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, memancing rasa ingin tahu sementara pengukuran, meminta siswa untuk menirukan. Nah, ini jawabannya tepat adalah yang E, karena setelah demonstrasi siswa seharusnya meniru ini. Nah, jadi ini pembahasannya. Jadi tujuan pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan prosedural, yaitu pengukuran. Jadi dapat dengan cara menyampaikan tujuan, mempresentasikan atau mendemonstrasikan, kemudian membimbing pelatihan. Nah, ini siswa diminta untuk meniru ini, kemudian mengecek pemahaman dan membalik. Kemudian yang kelima adalah memberi kesempatan pelatihan lanjutan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Masih banyak sebenarnya soalnya, karena berhubung kalau terlalu banyak nanti juga tidak bagus, bosan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menerangkan. Bisa komen di komentar untuk diskusi kita. Jangan lupa subscribe untuk menambah semangat kita dalam membuat channel-channel seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.